semuanya, selamat siang. Masih bersama kami kelompok 4, yaitu dengan saya, Miftah Fionu. Saya Desi Fitriasari. Saya Nirmala Amelia. Sekarang kita ada di Museum Nasionalis Indonesia yang ada di Jakarta Pusat. Museum Nasional merupakan museum yang sering disebut dengan Museum Gajah, dan Museum Nasional juga merupakan museum yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Betul sekali teman-teman. Tidak usah berlama-lama, mari kita lihat ada apa aja sih di dalam Museum Nasional. Ayo. Museum Nasional dalam kaitannya dengan warisan budaya adalah lembaga, tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda bukti material hasil budaya manusia, serta alam dan lingkungannya guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa Indonesia. Hingga saat ini, koleksi yang dikelola berjumlah 140.000 benda, terdiri atas 7 jenis koleksi. Di gedung kiri terdapat begitu banyak peninggalan kerajaan Hindu-Buddha Indonesia seperti Kutai dan Sriwijaya. Di area ini dapat ditemukan arca-arca berbentuk dewa-dewi Hindu dan patung Buddha, juga beragam prasasti. Hai guys, saya akan menjelaskan salah satu koleksi yang menarik yang ada di belakang saya tadi, yaitu patung Bayi Rawa. Patung yang tertinggi di Museum Nasional yang tingginya mencapai 414, yang merupakan perwujudan pancaran Buddha di bumi. Patung ini merupakan laki-laki berdiri di atas mayat yang deretnya tengkorak serta memegang cangkir terbuat dari tengkorak di tangan kiri dan keris pendek tangan gaya Arab di tangan kanannya. Diperkirakan patung yang ditemukan di Padang Roco, Sumatera Barat berasal dari abad ke-13 sampai 14. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki gedung kedua, yaitu di mana di dalam gedung ini terdapat beberapa peninggalan-peninggalan sejarah pada zaman Hindu-Buddha, terutama seperti keramik dan lain-lain. Ada salah satu benda yang menarik ketika kita berkunjung di ruang etnografi Museum Nasional, yakni adanya sebuah perahu yang bentuknya unik dan kental dengan nuansa budaya dengan adanya seni ukir terdapat di beberapa bagian perahu. Namanya itu ada perahu Asmat yang terlihat sederhana namun kental dengan sentuhan kreatif. Ini digunakan oleh masyarakat Asmat yang berada di Pulau Cendrawasih.
sebagai alat transportasi. Seperti kita tahu, sebagian besar penduduk Asmat memilih bertempat tinggal di pesisir pantai atau pinggir sungai. Hal ini salah satu dilantari oleh kesulitan transportasi melalui jalan darat. Alhasil, transportasi laut ataupun sungai menjadi pilihan utama. Perahu-perahu panjang dan perahu bermotor sering menjadi pilihan untuk berjalan antar kampung ke daerah. Para pelaut Indonesia memiliki jiwa yang tangguh dan berani dalam melintasi lautan yang luas. Pelaut tradisional mengembangkan sistem kepercayaan pada kekuatan supranatural dan meyakinkan laut adalah tempat yang sakral. Sistem kepercayaan ini menjadi dasar praktik religius para masyarakat pesisir di situ. Penjelasan-penjelasan tersebut adalah bentuk toleransi beragama leluhur bangsa yang patut menjadi refleksi bangsa Indonesia pada masa kini. Ternyata, sudah sejak lama sekali bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman agama. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pula kita bersama dapat menjaga keberagaman ini dalam semangat persatuan. Seperti contoh para leluhur kita. Sikap-sikap intoleransi atas keberagaman agama yang tidak pernah menjadi bagian dari identitas bersama, sebaliknya harus menjadi identitas Indonesia, terutama menerima keberagaman yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa pada negeri ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada sejarah bendera merah putih. Kata bendera sudah dikenal pada zaman Hindu-Buddha. Warna merah putih menjadi simbol perjuangan para pahlawan untuk melawan kolonialisme. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan niat suci para pahlawan. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh pemuda bernama Wage Rudolf Supratman pada tahun 1924 dan pada saat itu ia masih berusia 21 tahun. Tapi tahukah kalian bahwasannya lagu Indonesia Raya pertama kali diputar bukan pada hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Dan tahukah kalian bahwa lirik lagu ini sudah mengalami perubahan aransemen sebanyak 3 kali dari versi aslinya ciptaannya WR atau Supratman. Jadi lagu Indonesia Raya menjadi salah satu titik nadi dari kelahiran pergerakan nasional di Soetro Nusantara pada awal abad 20. Di balik lirik-liriknya terkandung visi tentang ide Indonesia yang satu, alih-alih pepecahan belah menjadi beberapa negara bagian. Kita masuk ke gedung yang dimana berisi koleksi boneka kayu yang sering digunakan oleh masyarakat Batak dalam tradisi upacara pemakaman adat yang biasa disebut boneka si gale-gale. Nama si gale-gale sendiri berasal dari bahasa Batak Toba, yaitu gale yang berarti lemah, lesu, lunglai. Patung tersebut dahulu dipercaya bisa bergerak sendiri dengan dimasukkannya ruh ke dalam patung. Selanjutnya, kita akan memasuki suatu museum yang dimana di dalam museum ini terdapat pengenalan terkait peta suku bangsa Indonesia serta keragaman yang ada di Indonesia. Di sini kita akan lebih mengetahui bagaimana tata letak yang ada di Indonesia, terutama wilayah negara Indonesia, serta suku dan adat yang ada di Indonesia. Di sini tertuliskan bahwa manusia awal di Kepulauan Indonesia merupakan spesies yang bernama Homo erectus.
Khususnya di Jawa sekitar 1.500.000 tahun lalu, Homo erectus bermigrasi sampai Asia Tenggara Kepulauan melalui jembatan darat yang terbentuk pada masa Glacial Pleistocene. Nah, itulah beberapa penjelasan dari kami yang bertemakan toleransi dalam kebinekaan yang berada pada museum ini. Meski berbeda-beda suku bangsa, agama, dan adat istiadat serta bahasa, namun bangsa Indonesia tetap saling menghargai dan bekerja sama. Ini kita lagi menuju keluar. Terima kasih ya guys yang udah nonton video kami. Semoga bermanfaat. Bye bye. Ini vlog dari kami dari kelompok 4 di Museum Nasional. Jika Anda ingin berkunjung ke museum ini, akses menuju lokasi ini juga terjangkau dan mudah, serta parkiran yang disediakan oleh pengelola juga luas dan nyaman. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kunjungi Museum Nasional yang ada di Jakarta.